Mari kita buka video ini dengan sebuah pembahasan yang menarik. Tahukah kalian bahwa pada hari Rabu kemarin, atau tepatnya pada tanggal 23 November tahun 2022, di dunia nyata tim nasional Jepang berhasil memenangkan pertandingannya pada gelaran Piala Dunia melawan tim nasional Jerman dengan skor akhir 2-1. Berdasarkan hal itu, banyaklah meme yang bermunculan di seluruh media sosial. Mulai dari susunan daftar pemain atau starting lineup dari tim nasional Jepang yang isinya adalah semua karakter anime. Kemudian propaganda dari kaum LGBT yang dibawa ke dalam dunia sepak bola oleh tim nasional Jerman, sampai dengan beberapa meme lain yang mengkaitkan mengenai berhasilnya program Blue Lock yang diciptakan oleh Jinpachi Ego. Tentu saja semua tersebut sebenarnya bukanlah tanpa alasan. Karena jika kita lihat statistik pertandingan secara keseluruhan, jumlah passing yang dilakukan oleh timnas Jepang jauh lebih sedikit daripada jumlah shot on target mereka. Apalagi pelatih mereka pun juga menggunakan strategi bertahan dan serangan balik yang sama seperti Jinpachi Ego ketika membawa kemenangan bagi tim nasional Jepang junior di manganya. Menariknya, terlepas semua fakta dari hasil pertandingan Jepang melawan Jerman di dunia nyata, ternyata ada satu hal lagi yang tidak luput dari perhatian kita semua, yaitu jersey tim nasional yang digunakan oleh Jepang di dalam Piala Dunia adalah jersey hasil kolaborasi yang sebagian desainnya digambar langsung oleh mangaka Blue Lock. Bahkan saat ini jersey tersebut pun dinobatkan sebagai 5 jersey dengan desain paling bagus yang ada di seluruh dunia. Nah, berbicara tentang sepak bola, pernahkah kalian terfikirkan apa jadinya jika satu tim diisi 11 orang pemain yang semua posisinya adalah striker alias penyerang? Tentu saja yang ada di pikiran kita adalah total chaos atau kekacauan yang luar biasa hebat. Karena dengan begitu, maka tidak ada sinkronisasi dan juga harmonisasi dari para pemainnya untuk bisa bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan besar dari permainan yang mereka lakukan, yaitu sebuah kemenangan. Namun ternyata semua pandangan kita mengenai hal di atas tidak sepenuhnya benar. Karena faktanya Muneyuki Kaneshiro sebagai penulis dan Yusuke Nomura sebagai ilustrator berhasil mematahkan semua pendapat di atas melalui karya fiksi yang luar biasa hebat, yaitu sebuah manga dan juga anime dengan judul Blue Lock. Kami yakin banyak sekali dari kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai apa yang membuatnya berbeda dari para manga sepak bola pendahulunya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami pun akan berusaha menjawab semua rasa penasaran kalian tentang sebagus apa manga ini dan kenapa anime dan manga Blue Lock ini wajib dimasukkan ke dalam radar kalian. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Kita mulai dari bab yang pertama, yaitu mengenai latar belakang atau backstory-nya dulu. Seperti manga shonen pada umumnya, serial Blue Lock ini juga dibuka dengan sebuah kisah kegagalan besar dari sang karakter utamanya yang bernama Isagi Yoichi ketika sedang menjalani sebuah pertandingan krusial untuk menentukan siapakah yang bisa lolos dari babak kualifikasi daerah dan meneruskan kompetisinya di turnamen nasional. Saat episode pertama dimulai, Isagi pun langsung dihadapkan dengan sebuah pilihan yang sangat sulit, di mana Isagi harus memilih apakah dia harus mencetak gol seorang diri atau malah mengoper bola kepada rekan setimnya yang ada di posisi bebas. Tentu saja jika ingin mementingkan egonya sebagai seorang striker, harusnya di momen itu Isagi memilih menembak bola ke arah gawang lawan untuk menciptakan gol yang dapat menyamakan kedudukan bagi timnya. Namun karena di momen yang sama ini, tiba-tiba saja Isagi teringat dengan semua perkataan dari pelatihnya bahwa sepak bola adalah olahraga yang dilakukan oleh 11 orang dan olahraga yang bergantung kepada kerjasama tim. Akhirnya Isagi pun seketika membuang keegoisannya dan malah mengoper bola tersebut kepada rekan setimnya yang bukan seorang striker. Alhasil gol pun gagal tercipta dan kesempatan besar yang sudah susah payah diraih oleh Isagi malah menjadi terbuang sia-sia. Singkat cerita, tim sepak bola dari Isagi pun akhirnya kalah dengan skor akhir 2-0 dan mereka semua pun gagal melaju ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kompetisi tingkat nasional. Walaupun pada awalnya merasa frustasi dan telah merasa gagal sebagai seorang pemain sepak bola, namun ketika sampai di rumah tiba-tiba saja hal mengejutkan kembali terjadi, di mana pada momen itu Isagi ternyata mendapatkan undangan untuk melakukan seleksi sebagai calon striker masa depan bagi tim nasional Jepang. Nah, mulai dari sanalah kisah perjalanan panjang dari Isagi Yoichi untuk dapat mewujudkan mimpi besarnya sebagai seorang striker terhebat di seluruh dunia akhirnya dimulai. Selanjutnya kita masuk ke bab yang kedua, yaitu apa itu Blue Lock. Blue Lock adalah sebuah konsep gila atau eksperimen yang diciptakan oleh seorang pelatih revolusioner Jepang yang bernama Jinpachi Ego, di mana beliau mempunyai sebuah visi besar untuk bisa menciptakan sebuah tim yang memiliki kompetensi hebat di dalam hal mencetak gol, sekaligus menciptakan para striker terhebat di seluruh dunia bukan hanya di Jepang saja. Nah, untuk mewujudkan hal itu, Jinpachi akhirnya membuat sebuah arena kompetisi khusus yang difasilitasi langsung oleh pihak pemerintah Jepang.
Di mana pada prakteknya, Jinpachi akan melatih 300 orang striker potensial yang ada di seluruh Jepang untuk terus tinggal bersama serta bersaing satu sama lain dalam format seleksi serta kompetisi Battle Royale. Karena bagi Jinpachi di dalam dunia sepak bola, kiper back atau gelandang tengah yang hebat bisa muncul dan dilatih dengan menggunakan cara yang normal dan di lingkungan yang normal juga. Sedangkan hal tersebut tidak berlaku bagi seorang striker, di mana striker atau penyerang terhebat hanya bisa muncul ketika menghadapi sebuah pertarungan sengit atau kompetisi tanpa henti. Sederhananya, menurut Jinpachi hanya orang yang memiliki tingkat ego sangat tinggi sajalah yang bisa menjadi seorang striker terhebat di dunia, atau di dalam cerita Blue Lock disebut dengan egois. Contohnya adalah Noel Noah, di mana pada dunia nyata dia pernah berkata bahwa daripada aku memberi umpan kepada temanku dan menang 1-0, lebih baik aku mencetak 3 gol seorang diri, walaupun pada akhirnya tim kami harus kalah dengan skor akhir 4-3. Atau seperti Eric Cantona yang pernah berkata seperti ini, aku tidak peduli dengan semua teman-teman setimku, bagiku hanya aku sajalah pemain yang terhebat. Wow, luar biasa banget ya. Tapi sampai sini pasti banyak banget yang tidak setuju, serta menganggap bahwa Blue Lock adalah manga ataupun anime yang ampas dengan berpendapat seperti ini. Pertama, Bang, mana ada main sepak bola isinya satu tim striker semua? Kemudian yang kedua, mana ada main bola bisa berkhianat? Dan yang ketiga, mana ada main bola bisa berantem dengan bebas di dalam lapangan? Nah, disinilah konteks dan poin menariknya. Konsep pertarungan bebas dan satu tim 11 striker hanya terjadi pada arena Battle Royale saja, alias hanya terjadi selama kompetisi untuk menentukan tim utama Blue Lock sedang dilaksanakan. Namun setelah kompetisi Battle Royale tersebut selesai dan mereka semua sudah bergabung ke dalam tim nasional Jepang Junior, maka semua pemain yang terpilih dari kompetisi Blue Lock akan menemukan jati dirinya masing-masing dan akan bermain di posisinya masing-masing juga, mulai dari penjaga gawang, back, gelandang tengah, dan juga striker. Jadi bukan benar-benar 11 pemain semua posisinya adalah striker. Karena pada dasarnya tujuan utama dari Jinpachi Ego membuat kompetisi Blue Lock ini hanyalah untuk melakukan revolusi mental untuk para pemainnya dan juga pesertanya, supaya mempunyai ambisi yang besar dan rasa egois yang lebih tinggi. Intinya, Jepang harus meninggalkan pemikiran konservatif tentang sepak bola, di mana para pemainnya tidak boleh bergantung kepada teman setimnya dan tidak boleh saling mengandalkan serta menyalahkan orang lain, baik itu ketika timnya menang ataupun ketika timnya kalah. Karena satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan diri kita dan membawa kemenangan bagi tim yang sedang dibela adalah bergantung kepada pola permainan kita sendiri di lapangan, alias bergantung kepada keegoisan kita sendiri. Nah, jika mental para pemainnya sudah berhasil dirubah melalui kompetisi Blue Lock, maka tugas dari Jinpachi Ego di luar lapangan hanyalah menciptakan harmonisasi dari para pemain muda berbakat tersebut. Tentu saja jika kalian penasaran dan ingin kami membahas lebih dalam mengenai manga Blue Lock ini, beritahu kami dengan cara komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.